Perkenalkan, nama saya Rifki Novaldo Hari. Kali ini saya akan menjelaskan proses pemodelan algoritma KNN terhadap dataset saya, yaitu dataset penentuan kondisi tubuh mahasiswa. Jadi label dari dataset saya ini adalah kondisi tubuh yang merupakan tipe biner, yaitu kurus atau ideal. Nah, label ini diukur dari dua atribut independen atau dua variabel independen, yaitu ukuran sepatu dan tinggi badan. Jadi setelah didata dari beberapa mahasiswa ukuran sepatu dan tinggi badan mereka. Untuk labelnya ini kami ambil berdasarkan pengamatan secara langsung. Jadi apabila tubuhnya kurus, benar-benar tubuhnya kurus, kami tulis kurus begitu. Jika dari pengamatan kami ideal, maka kami tulis ideal. Jadi tipenya biner untuk labelnya, yaitu yang atribut kondisi tubuh. Nah, dari dataset ini akan dilakukan pemodelan dengan algoritma KNN. Diharapkan dari pemodelan itu nantinya dapat diketahui akurasi dari berbagai nilai K yang dicoba. Jadi untuk nilai K-nya antara 3 dan kelas dengan distribusi jumlah sampel yang terkecil. Jadi di sini telah dikelompokkan tabel distribusi kelasnya, yaitu ada yang kurus dan ada yang ideal. Yang kurus yaitu 11 dan yang ideal yaitu 8. Jadi nanti untuk K utamanya yang dicoba yaitu kita ambil saja misal 7 begitu. Soalnya di bawah 8 dan di atas 3. Nah, dari sini nantinya akan digunakan bantuan RapidMiner untuk pemodelannya. Yang pertama yaitu digunakan retrieve. Nah, retrieve ini digunakan untuk mengambil data yang sudah kita simpan dalam format Excel. Ini datanya sudah saya simpan di repository saya sendiri. Kemudian karena datanya berupa data mentah atau merupakan format Excel yang labelnya belum kita tentukan, maka kita pakai bantuan setrow. Jadi node setrow ini berguna untuk menentukan label dari atribut yang kita pilih. Yang mana atribut kita yang berupa label yaitu kondisi tubuh, maka kita pilih kondisi tubuh di sini. Lalu kita pilih target row yaitu label. Nah, kemudian untuk melakukan pemodelannya saya gunakan cross validation. Di dalam cross validation ini digunakan algoritma yang kita uji yaitu KNN. Dari algoritma KNN ini data trainingnya di testing harus memakai apply model, artinya algoritma KNN ini akan diterapkan. Nah, setelah modelnya di-apply, model dari KNN ini, kita cari performanya masing-masing dengan menggunakan node performance ini. Lalu kita pastikan centang akurasi untuk menampilkan akurasinya nanti. Nah, untuk yang pertama, saya coba K-nya 7 di algoritma KNN-nya, lalu kita uji berapa akurasinya. Dari sini kita dapat akurasinya yaitu sebesar 70%. Kemudian kita uji bagaimana dengan nilai K 2, 3, 4, atau 5. Untuk nilai K2 kita hanya mendapatkan akurasi sebesar 55%. Kemudian K3 kita akan mendapatkan akurasi yaitu 70%. Untuk K4 kita mendapatkan 65%. Dan untuk K5 kita dapatkan sebesar 75%. Oh iya, untuk cross validation-nya sendiri di sini digunakan nilai voltnya yaitu 10, K voltnya 10.
Ini sesuai, saya pilih 10 karena sesuai rekomendasi dari RapidMiner-nya sendiri, yaitu 78% menggunakan atau memilih value antara 9 sampai 10. Jadi mudahnya penggunaan RapidMiner ini, dia dapat memberikan kita rekomendasi-rekomendasi dari user-user yang biasa menggunakan node-node tertentu seperti cross validation ini. Jadi karena sarannya adalah 9 sampai 10, maka saya pilih 10. Nah, dilihat dari grafik akurasinya, setiap nilai K ini memiliki tingkat akurasi yang berbeda-beda. Namun kalau dilihat grafiknya secara umum, semakin tinggi nilai K-nya ini ternyata akurasinya meningkat, meskipun kita lihat di sini ada naik turunnya. Namun jika dilihat secara umum, di sini misal K-nya 2, itu akurasinya cuma 55. Sedangkan apabila bertambah, naik mulai dari 70 kemudian turun lagi menjadi 65 di K4, dan kemudian naik lagi menjadi 75% di K5. Untuk K7 yaitu K target kita mencapai 70% saja. Namun meskipun begitu, tentunya nilai akurasi juga dipengaruhi oleh kualitas data serta banyaknya instance yang terdapat dalam dataset kita. Jadi nilai akurasi tidak hanya terbatas pada nilai K yang kita ambil dari algoritma KNN. Sekian penjelasan saya tentang pemodelan KNN ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.